Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom, bagaimana kabar hari ini? Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021 masih bersama kita dalam ibadah secara online, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, bagaimana cara Tuhan bekerja di antara kita. Memang ada yang harus sakit, harus tinggal di rumah oleh karena kondisi keadaan lingkungan yang kurang kondusif, tetapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana besar atas setiap kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-92 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 dikatakan, Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuhan-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai beraikan. Tetapi Kau tinggalkan tandukku seperti tanduk benteng, dan dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Ia telah menyerahkan anaknya menjadi tebusan bagi dosa setiap manusia. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini. Kasih Allah sungguh telah terbukti.
sungguh-sungguh lagi. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mengucap syukur atas hari ini, di mana Tuhan menciptakan hari ini menjadi satu hari yang indah, di mana Allah berkarya, Allah berkuasa, Allah menolong setiap pribadi anak-anak-Mu, serta memenuhi setiap anak-anak-Mu dengan berkat limpahan syukur atas setiap percayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh datang ke tempat ini untuk beribadah, bersekutu melalui setiap rencana-Mu yang indah Tuhan. Pakailah setiap alat yang dipakai, baik itu rekaman, baik itu juga alat permainan musik, dan juga sound system yang dipakai untuk mengiringi ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, pakai setiap alat-alat ini menjadi alat bagi pekerjaan tangan Tuhan. Bahkan memberkati hamba-Mu yang nantinya akan memberitakan firman-Mu, dan juga pelayan-pelayan yang terlibat dalam pelayan ini. Kau berkati, Kau sertai, dan Kau tolong Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya ibadah kami dalam waktu yang tidak panjang ini Tuhan, tetapi kami mau pergunakan sepenuhnya untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami mau mulai ibadah kami dengan pengucapan syukuran berkat. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kami.
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan yang indah di mana kami saat ini Tuhan merindu merenungkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada hamba-Mu ini, pakailah hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikannya. Kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi hamba-Mu dengan kuasa pertolongan dalam menyampaikan kebenaran firman Allah, sehingga setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan firman Allah, sehingga membangun secara luar biasa di dalam kehidupan daripada setiap jemaat Tuhan. Saat ini Bapa, kami serahkan waktu ini dalam kami memberitakan firman Tuhan, sehingga apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam firman-Nya menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami mau berdoa menyerahkan waktu ini dalam kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Hari ini adalah hari di mana Yesus bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan bahwa Dia hidup kembali menjadi Tuhan atas orang hidup maupun atas orang mati. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mereka cerca, engkau telah mengenai aku, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah atau judul khotbah saya pada pagi hari ini, tanggung jawab orang Kristen dalam persekutuan. Apa tanggung jawab orang Kristen dalam persekutuannya dengan saudara-saudaranya seiman? Dalam konteks yang kita baca hari ini, kita menemukan kehidupan persekutuan orang percaya yang memiliki cara hidup yang positif. Cara hidup yang positif. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 36 dan 37 dan pasal
menjadi berkat pada kehidupan jemaat mula-mula. Kita menemukan perbedaan kehidupan yang dipengaruhi oleh perkembangan pelayanan, di mana disebut di sana ada Barnabas, seorang Lewi dari Siprus yang memiliki cara hidup yang positif. Bagaimana dia menjual harta benda miliknya, kemudian membagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga dia menjadi teladan bagi orang-orang di Yerusalem pada waktu itu. Tetapi ada juga di pasal 5 disebutkan di sana ada Ananias dan Safira yang tujuannya sama, ingin menjadi berkat, tetapi karena dia mendustai Roh Kudus, mendustai Allah, sehingga Petrus menegur daripada Ananias dan Safira, sehingga Ananias dan Safira ini pada waktu itu menerima hukuman yang setimpal dengan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ananias dan Safira dengan cara hidup yang negatif menerima apa yang menjadi bagian dalam dusta, pelanggaran yang dia miliki. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam konteks yang kita baca tadi, kita sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang kuat dituntut untuk menanggung beban bagi saudara-saudara kita yang lemah. Kata lemah dalam bahasa aslinya, lemah yang ditujukan kepada iman mereka yang lambat mengalami pertumbuhan dan pembangunan manusia secara spiritualnya, harus dituntun atau ditolong supaya boleh mengalami sebuah pertumbuhan. Ayat 5, pasal 15 ayat yang pertama dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa ada kewajiban yang harus dilakukan oleh orang percaya, ya, yang harus dikerjakan oleh orang percaya kepada saudara-saudaranya seiman dalam persekutuan. Apa tanggung jawab itu? Yang pertama yang saya lihat di sini adalah ada kewajiban. Setiap orang wajib mengambil bagian menanggung kelemahan bagi pertumbuhan saudara-saudaranya. Artinya harus ada kesetaraan di antara pengikut Yesus. Jadi di antara pengikut Yesus tidak ada yang menjadi siapa atau menjadi apa, tetapi ada kesetaraan, ada kesejajaran, ada satu level yang sama, sehingga mereka bertumbuh bersama-sama. Sehingga ketika ada yang lemah iman, mari kita sebagai orang percaya wajib menguatkan. Ayat ini menegaskan demikian Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 7, karena itu yang penting bukanlah siapa yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi, ya, kalau kita tanya siapa yang dulu membaptis kita, siapa dulu yang mengajar kita adalah PA, pendidikan untuk orang yang siap dibaptis, bukan itu. Atau siapa yang mendampingi kita sampai kita dewasa, bukan itu. Tetapi bagaimana Allah sendiri yang memberi pertumbuhan dalam kehidupan kita, dan bagaimana setiap kita atau pribadi-pribadi kita ini, ya, menyadari bahwa Allah memberi pertumbuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sampai dewasa penuh. Ya, bertumbuh sampai dewasa penuh, mencapai kesatuan iman yang sama tentang pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, dan penuh, dewasa penuh sampai kepada Kristus. Kemudian di dalam Efesus pasal 4 yang
Nah, di ayat ini dijelaskan juga bahwa diharapkan setiap orang itu bertumbuh sesuai dengan apa? Kadar, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, beberapa hal yang perlu kita pelajari dari ayat ini ya. Ya, beberapa hal perlu kita pelajari. Yang pertama, di sini dalam persekutuan Kristen, yang pertama dalam persekutuan Kristen, setiap anggota wajib untuk saling menanggung yang tidak kuat. Ya, setiap anggota wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Jadi kita itu dituntut untuk apa? Memiliki kewajiban untuk menanggung kelemahan saudara kita yang tidak kuat. Menanggung bebannya. Artinya kita menolong mereka untuk apa? Mereka bertumbuh. Ketika kita melihat saudara kita sedang terpuruk imannya, mari kita berusaha untuk menolong, mendampingi, memberi support, perhatian, sehingga beban kelemahan itu menjadi apa? Ringan. Kemudian kalau ini terjadi, maka setiap anggota akan mengalami pertumbuhan pribadi, sehingga hubungan akan menjadi sehat, dan akibatnya persekutuan akan menjadi berbuah. Ya, sehingga tidak ada yang wah ini sudah dewasa rohani, sehingga karena dewasa rohani jadi tidak perlu orang lain, tidak. Karena dia dewasa sehingga dia juga membantu saudara-saudara yang lain juga bertumbuh dan menjadi dewasa secara rohani. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam persekutuan Kristen setiap orang wajib mempelajari Alkitab secara pribadi maupun bersama-sama. Ya, mempelajari Alkitab secara pribadi. Ayat yang keempat, 3 dan 4. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Nah, ini luar biasa, saudara. Ya, jadi yang dilakukan oleh orang Kristen dalam hal ini adalah untuk apa? Tidak hanya menjadi pribadi yang bertumbuh secara pribadi, belajar firman Tuhan, belajar melalui Alkitab, bertumbuh secara pribadi untuk diri sendiri, tidak. Tetapi di ayat ini mengajak supaya saya dan saudara ini bertumbuh bersama-sama, dewasa bersama-sama. Alkitab memberikan janji-janji kehidupan yang memberikan kita dorongan semangat untuk lebih berani hidup dalam kebenaran Allah. Jadi ya, kita bisa bersama-sama bertumbuh, karena itu kewajiban daripada setiap orang untuk apa? Belajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana selanjutnya supaya kita dapat mencapai persekutuan seperti yang dua hal tadi disampaikan? Ya, persekutuan yang setiap orang atau setiap anggotanya wajib menanggung kelemahan daripada setiap anggotanya. Kemudian di dalam persekutuan setiap orang wajib juga mempelajari secara pribadi maupun bersama-sama kebenaran Allah. Bagaimana itu dapat terjadi? Yang pertama yang harus dilakukan supaya dua hal tadi dapat terjadi adalah berpegang teguh dalam pengharapan. Ayat 4 bagian B. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kata berpegang teguh berasal dari kata
berdasar kepada kasih karunia Allah. Ya, kita tidak hanya diberikan keberanian, tetapi dapat mengulanginya, dapat melanjutkannya, bahkan dapat mengubahnya menjadi apa? Kemuliaan dan pengharapan yang diberikan Allah kepada setiap kita. Jadi yang pertama dari ayat ini mengatakan kepada kita, hal yang pertama, kita harus berpegang teguh dalam pengharapan. Jadi ya, kita harus yakin terhadap pengharapan kita. Kita harus tabah menjalani apa? Menjalani kehidupan kita. Sabar. Ya. Menanggung beban yang dipercayakan kepada kita. Kemudian yang kedua, menerima keberadaan seluruh anggota sebab Kristus telah menerima kamu terlebih dahulu. Jadi kita yang kedua harus apa? Supaya itu dua hal tadi di awal tercapai, yang kedua kita harus menerima keberadaan mereka. Ini yang akan sulit terjadi dalam kehidupan jemaat. Ya, saya sering mengamati bahwa ketika ada datang jiwa-jiwa baru yang tidak selevel dengan kita, seringkali kita menjadi acuh. Seringkali kita menjadi tidak peduli, atau mungkin malah bisa berkata kepada panitia keanggotaan, itu tugas panitia keanggotaan, atau itu tugas seksi PI, silakan dikerjakan. Sehingga bagian-bagian yang lain tidak peduli. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ketika ada jiwa baru datang kepada Tuhan dalam ibadah maupun dalam persekutuan, mari kita akan membangun mereka. Apapun keberadaan mereka, kita harus menerima mereka, karena Kristus telah menerima kita dengan segala keberadaan kita. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam Matius 22 ayat 29 bagian B, kebaikan hati menolong sesama dalam kehidupan. Jadi, ya, kebaikan hati itu akan menolong siapa? Menolong sesama. Siapa sesama kita? Ya. Yang pertama adalah orang Kristen, sesama orang percaya. Selanjutnya, ya, mereka orang-orang yang di luar sana. Sehingga ketika ada orang datang kepada Tuhan dalam ibadah, dalam persekutuan, mari kita jangkau mereka, mari kita ajak mereka, mari kita dewasakan mereka, mari kita kuatkan mereka, supaya mereka mampu berkancah dalam kehidupan yang sulit di masa sekarang ini. Sebagai kesimpulan khotbah saya pada pagi hari ini, kasih karunia Kristus telah mempersatukan kita lebih daripada perbedaan-perbedaan kita. Bahkan Tuhan telah menjadikan perbedaan tersebut menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tanggung jawab kita adalah menerima dan menyelaraskan diri dengan saudara-saudara serta mengikuti apa yang menjadi teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang rela menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan bahwa bagaimana kami wajib menanggung kelemahan saudara-saudara kami, dan dalam kelemahan itu kami membangun mereka supaya mereka menjadi dewasa dan bertumbuh sesuai arah dan tujuan daripada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dalam hal ini Tuhan, kami perlu belajar untuk menikmati apa yang menjadi kehendak-Mu atas firman Tuhan, atas setiap kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Oleh karena itu Tuhan, pakailah setiap kami hamba-hamba-Mu dalam keterbatasan ini, supaya dapat menolong mereka yang sedang membutuhkan, bahkan mereka yang sedang lemah secara rohani, dapat dikuatkan dan disentuh melalui kehidupan pelayanan yang menjadi luar biasa karena Tuhan yang memberi pertumbuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas firman yang boleh menguatkan kami, dan kami percaya atas setiap pertolongan-Mu yang indah terjadi dalam hidup kami. Bapak, kami juga berdoa secara khusus
membutuhkan pertolongan daripada Tuhan untuk boleh mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami lawatan Tuhan. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus corona ini Tuhan, bangsa kami yang sedang lemah oleh karena kasus virus corona yang merajalela di negara kami, tolong Tuhan pakai bangsa kami, pemerintah negara kami untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong masyarakat yang terpapar virus, baik rumah sakit yang terlibat, baik para dokter, para perawat, para medis, peralatan medis yang dipakai untuk boleh menjadi alat Tuhan. Pakai semuanya itu Tuhan untuk menolong bangsa ini keluar daripada polemik yang terjadi. Kerjasama antara TNI dan Polri dan instansi-instansi terkait untuk dalam hal ini supaya Allah menolong, campur tangan, memberikan kerjasama yang baik di antaranya, sehingga kemajuan bangsa ini terlihat oleh karena kesatuan dan persatuan yang dibangun berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini, di mana kami rindu terjadi pertumbuhan gerakan iman, 40 jiwa kehadiran dan 75 keanggotaan menjadi satu momentum yang besar dan kuat untuk iman kami bertumbuh, dan kami mau bersemangat lagi untuk terjadi pergerakan-pergerakan iman. Oleh karena itu Tuhan, hal yang harus kami kerjakan adalah tanggung jawab kami untuk membangun saudara-saudara kami yang sedang lemah iman, supaya mereka dikuatkan dan dimampukan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan jemaatmu diberkati, usaha jemaatmu semakin diberkati, dan segala apa yang mereka kerjakan diberkati. Bahkan anak-anak mereka diberkati, buah kandungan mereka diberkati, pendidikan anak-anak mereka diberkati, pergaulan anak-anak mereka diberkati. Bahkan mereka yang sedang bergumul untuk pasangan hidup diantarkan oleh Tuhan pasangan hidup yang sepadan dengan mereka. Maka Tuhan memberkati Ibu Eni Madiarso yang berulang tahun pada 29 Juli ini Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, suami tercintanya, ketiga anaknya dalam perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan, sehingga kehidupannya akan semakin berbahagia, bersuka cita karena hamba-Mu ini adalah seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengakhiri ibadah kami dengan ucapan syukur dan berkat daripada Allah, karena kasih karunia Allah memelihara, melingkupi, menolong dalam setiap pribadi anak-anak, setiap damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran daripada setiap umat-Mu, sehingga damai sejahtera itu memenuhi dalam setiap kehidupan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas ibadah ini dan kami menyerahkan persembahan persepuluhan kami yang kami pergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Pakai setiap anak-anak-Mu, tangan-tangan yang memberi, supaya mereka memberi dengan sukacita dan penuh dengan kerelaan hati. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengakhiri ibadah kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.